Yang pertama, doa dan puasa sebagai tindakan mengandalkan Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Ester pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarkanlah aku mati. Ester meminta semua orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam dengan berpartisipasi untuk menunjukkan ketergantungan total mereka kepada Allah. Yang kedua, puasa sebagai solidaritas komunitas, yang dimana dalam kitab Ester ini bukan hanya Ester saja yang berpuasa, tetapi ia mengajak seluruh bangsa Yahudi untuk ikut bersama-sama dengannya untuk melaksanakan puasa. Kita bisa melihatnya dari kitab Ester pasal 4 ayatnya yang ke-16a. Dikatakan di sana, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum. Yang ketiga, perlunya kekuatan rohani, bukan sekedar keberanian. Dalam Ester pasalnya yang keempat, ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, berlaku suatu undang-undang. Orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Ini menjelaskan bahwa siapapun yang datang menghadap raja tanpa dipanggil oleh seorang raja sendiri, maka ia akan mendapatkan suatu hukuman mati. Tapi barang siapa yang datang kepada raja, bahkan raja yang akan mengulurkan tongkatnya, tongkat emasnya, maka ia akan tetap hidup. Hal tersebut bukan hanya soal bagaimana keberanian atau suatu nekat menghadap raja, tetapi ada aturan yang sangat keras yang memungkinkan tindakannya akan sangat berisiko, sehingga dibutuhkan keyakinan rohani, di mana Ester juga dia mengakui bahwa dia berserah kepada Tuhan karena hidupnya adalah milik Tuhan, bukan milik raja. Ester juga harus bersandar pada penyertaan ilahi, bukan hanya bersandar pada kecantikannya, kecerdasannya, bahkan pada posisinya sebagai ratu, tetapi ia harus bersandar pada penyertaan Tuhan. Jika tidak demikian, maka keberaniannya akan berubah menjadi suatu ketakutan, bahkan keputusasaan. Yang keempat, mengingat penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat dalam kitab Ester pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-31 yang berkata demikian. Supaya hari-hari Purim dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu, dan Ratu Ester, dan seperti yang mereka wajibkan kepada mereka sendiri, serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap. Ayat ini menunjukkan bagaimana puasa dan doa menjadi bagian dari perayaan Purim, mengingat penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, dan bagaimana doa dan puasa menjadi bagian dari identitas dan tradisi mereka. Berdasarkan materi yang telah kami jelaskan, kami dari kelompok 5 menyimpulkan bahwa dalam kitab Ester, doa dan puasa memiliki makna yang sangat mendalam sebagai tindakan mengandalkan Tuhan. Ketika Ester dan Mordekai menghadapi ancaman serius terhadap bangsa Yahudi, mereka mencari bimbingan dan pertolongan ilahi. Hal ini menunjukkan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Puasa yang dilakukan oleh Ester, Mordekai, dan juga bangsa Yahudi yang dilakukan secara kolektif juga menciptakan solidaritas antar umat, memperkuat komitmen mereka untuk menghadapi tantangan bersama. Selain itu juga, tindakan cepat dan doa yang memberikan kekuatan rohani yang diperlukan Ester untuk melangkah dengan berani ke hadapan raja, menegaskan bahwa keberanian tanpa rohani sangatlah berbahaya. Dalam konteks ini, puasa menjadi sarana untuk mengungkapkan kesedihan dan penyesalan, serta keikhlasan hati dalam mencari pertolongan Tuhan. Hingga pada akhirnya keselamatan yang dialami bangsa Israel menegaskan bahwa pentingnya campur tangan Tuhan dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Dengan demikian, doa dan puasa bukanlah sekedar ritual, tetapi langkah penting dalam mempercayai Tuhan,
membangun komunitas, dan meraih kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, serta menjadi pengingat akan iman dan harapan yang selalu ada di dalam Tuhan. Sekian dan terima kasih.